selalu nurut dengan orang-orang yang ada di luar ajaran Nusantara gitu ya Mbak ya. Ya karena di dalam rasa jatine iku mang ono rasa ketakutan gitu loh Mbak. Kuwatir lek matine nyasar, kuwatir lek oleh ajab kubur, kuwatir lek gak oleh syafaat, kuwatir lek gak nemoni surga, kuwatir lek keseluruh nang neraka. Lah itu semuanya itu kan sentralnya di hati, Mbak. Iya, Bukan iya, di iya. kaki, bukan di tangan, bukan di jidat, bukan di telinga, di hidung, Iya, enggak. iya, iya, Itu iya, di betul, hati, gitu. iya. Kamu dipermainkan oleh orang karena Iya. ada sesuatu di dalam rasa pangrosomu sing gak tepak iki mang, Iya, gitu loh, iya, Mbak. iya. Kamu takut tapi kamu nggak jelas apa yang kamu takutkan. Takut itu di sini loh, Pak. Ada Iya. tambah orang takut di Ya sini? nggak ada, Nggak ada, di Pak. hati kan. Pasti di hati. Iya. Kekhawatiran itu timbul dari rasa jatimu, itu asal muasalnya dari hati kamu, gitu loh. Iya. Tapi itu pun juga sentralnya karena dari akal pikiran kamu sing gak cetha, sing durung ngadep ngetan, sing gak padang gitu loh, Mbak. Iya, iya. Jadi bayangan kamu tuh yang enggak gitu loh, Mbak. Iya, iya. Karena kamu belum pernah bertemu dengan begawan cipta weningmu. Kamu nggak ada yang ngasih tahu, jadi imajinasimu apa Mbak kalau orang Jawa bilang Mbak, angen-angen, Angen-angen. iya kan Mbak? Halusinasi. Halusinasimu itu yang enggak gitu loh. Engko lek aku melawan orang ini terus aku nggak oleh syafaat ya opo? Engko aku lek nggak nurut orang ini, lah orang ini turunannya ini terus aku ya apalah ini loh Mbak. Iya, Itu kan iya. dari pikiran kamu gitu loh Iya, Mbak. iya. Kamu cocok-cocokan dengan omongannya si A si B si C, terus itu akhirnya mengendap di alam rasa jatimu dan Iya, jadinya iya. itu tadi. Nah pelaku-pelaku spiritual yang dihajar itu Mbak. Yang dihajar itu. Rahayu Pak D, Agus. Rahayu, Nah, Rahayu, gimana sehat Pak D ya? Sehat. Iya. Suci Rahayu Mbak, sehat selalu. Iya. Ini ngomong-ngomong ini loh, saya jadi ingat masalah hal spiritual. Ini kan banyak para spiritual, pelaku spiritual. Itu kok yang dilakukan itu datang ke tempat-tempat yang dibilang keramat dengan membakar dupa, kemenyan, dan juga bukan tempat keramat saja, bahkan makam-makam yang katanya syekh atau waliullah. Nah, itu loh. Iya. Nah, itu tujuannya sebetulnya maksudnya gimana, Pak D? Saya kok jadi bingung ini. Berarti apa ya? Intinya yang Bageng tanyakan itu pelaku spiritual itu sebenarnya yang mereka lakukan itu apa yang kayak begitu. Iya. Terus tiap hari kok tiap malam itu nggak tidur sampai pagi. Terus katanya puasa aja katanya. Nah, ada yang gitu. Jadi saya ini juga agak aneh melihatnya gitu loh Pak D. Anehnya gimana Bang? Lah ya dia melakukannya seperti itu terus. Seperti gitu, itu terus. Masa orang spiritual itu harus kayak gitu? Lah. Iya Mbak. Tolong penjabarannya Pak D. Gitu ya Mbak. Iya. Saya jabarkan ya Mbak ya. Iya. Salam Rahayu. Rahayu. Dan salam Nusantara. Rahayu. Iya, gini Mbak ya. Memang benar Mbak, orang spiritual itu kan sebenarnya orang-orang yang mengikuti ajaran Nusantara ya Mbak ya. Iya. Masa ada spiritualis itu arahnya itu ke apa Mbak? Saudara kita ajaran Muslim atau ajaran Kristen ya. Ya iya, memang iya. kalau diambil secara pokok sih sama ya Mbak ya. Intinya orang laku ya Mbak ya. Iya. Saya tahu maksudnya Mbak Ageng itu. Apa orang-orang spiritual itu harus seperti itu kan? Tiap hari harus puasa. Terus tiap malam melek. Nanti kalau di hari-hari tertentu pergi ke petilasan. Nggak tidur sampai pagi. Bakar dupa. Kalau nggak gitu pergi ke makamnya waliullah gitu tuh Pak. Iya. Ke makamnya aulia terus di sana Iya. yasinan, wiritan atau baca-bacaan dikir-dikir apa Iya. gitu Mbak. Ya kalau kita mau ambil Mbak ya, secara garis besarnya yang namanya orang laku spiritual itu ya memang orang laku kerohanian Mbak. Kerohanian. Iya. Beda dengan kaum-kaum agama Pak D ya. Ya sebenarnya sama. Sama ya. Sebenarnya sama. Ya. Sebenarnya sama.
Cuma bedanya kan di sini, Mbak. Mungkin kalau dalam orang agama ya, dalam hal ini kita ambil miliknya saudara kita aja lah, Mbak ya. Iya, Yang paling besar ya orang Muslim, Mbak ya. iya. Ya, saudara-saudara kita kan mengenal yang namanya puasa wajib kayak Ramadan ya, Mbak. Iya. Terus puasa sunnah kayak Senin Kemis, terus puasa apa, Mbak? Puasa Nifsu Sya'ban, puasa ini. Lah, Iya. kalau orang Nusantara kan enggak, Mbak. Orang Nusantara itu kan nggak punya puasa yang namanya puasa wajib, puasa sunnah kan nggak ada. Nggak ada. Semuanya ya. itu kan sifatnya puasanya itu kan pasutapan kapribaden. Nah, Maksudnya ada keinginan-keinginan pribadi. keinginan pribadi itu macam-macam, Mbak. Pasutapan kapribaden itu gini loh, Mbak. Bisa jadi saya itu menjalankan satu laku spiritual karena saya ingin mendapatkan satu doyo kawigatan. Kalau saudara kita yang Muslim mungkinnya itu mendapatkan satu karomah gitu. Iya, iya, iya. Tapi ada juga orang yang Nusantara itu yang laku pasutapannya itu nggak minta apa-apa, Mbak. Nggak minta derajat kemuliaan, ya nggak minta karahayun, nggak minta ini. Tujuannya itu hanya untuk mensucikan diri. Istilahnya laku pasucian. Pasucian. Pasutapan yang arahnya itu ke arah pasucian. Iya, iya. Bukan iya. pasutapan untuk mencari doyone kawigatan. Iya, Kan beda iya. ya, Mbak? Iya, iya. Beda. Jadi kalau Mbak Ageng tadi bilang apa orang laku spiritual itu harus kayak begitu ya bisa jadi, Mbak. Kalau beliaunya sendiri yang dikejar itu pasutapannya itu arahnya ke memuja atau mencari doyo-doyo kawigatan ya bisa Iya. jadi. Pergi ke petilasannya yang siapa, ya kan? Ke apa itu makamnya Romo apa, Romo Begawan atau Iya, Romo iya. Resi ya. Pokoknya petilasan-petilasan orang-orang kuno gitu loh, Mbak. Iya, iya. Dengan harapan supaya beliaunya ini mendapatkan doyo kawigatan kayak eyangnya dulu waktu masih sugeng, Iya, ya masih iya. hidup gitu ya, Mbak. Iya. Ya bisa, itu pasutapan yang arahnya ke pencarian doyo kawigatan atau Kekuatan. kekuatan. Iya, iya. Misalnya kayak saya dulu inget ya ceritanya petilasannya eyang ini dulu tuh beliaunya waktu masih sugeng masih hidup punya kekuatan kayak begini. Lah itu saya datangi dengan harapan saya mendapatkan apa kalau orang Nusantara bilang Mbak pangestu, palilo gitu ya. Palilo Iya. itu apa, Mbak? Palilo itu ya restu ya, Mbak ya. Iya, iya, restu itu. Restu ya ke bahasa Jawa itu palila, dipalilani gitu ya, Iya, Mbak. mendapat izin. Dapat izin direstoni gitu. Iya, direstui. Ya, karena saya merasa loh ilmu ini kan ilmunya eyang ini. Lah saya kok rasanya mantep banget ya. Kalau saya itu mempelajari ilmu ini pada saat saya berada di petilasannya eyang ini. Gitu loh, Mbak. Iya, iya. Nah, di situ ya itu malah pasutapan, Mbak. Ya pasutannya orang-orang spiritual, tapi tujuannya itu mengarah untuk mencari doyo kawigatan atau kemujizatan atau karomah atau kekuatan itu tadi, gitu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Tapi kalau pasutapannya orang-orang yang ingin mensucikan diri, Mbak, pasutapan yang arahnya itu ke pasucian, ya benten, Mbak. Beliaunya di sini nggak minta apa-apa. Jadi ya nggak dihukumi harus sering puasa, harus sering melek. Ya kalau melek puasa itu bagi orang spiritual sih udah segojangan lah, Mbak ya. Iya, Makannya iya. setiap iya. hari lah. Iya. Paling minimal ya setidak-tidaknya beliaunya itu nggak akan makan kalau nggak lapar. Iya. Gak gelem mangan lek gak luwe, gak gelem turu lek gak ngantuk. Itu ya, Mbak. Iya, iya. Kalau di iya. Indonesia kan apa, Pak? Eh, Beliaunya mau makan kalau memang benar-benar sudah merasa lapar. Dan beliaunya pasti tidur kalau memang beliaunya ini merasa betul-betul mengantuk. Iya, iya. Ya paling itu, Mbak. Kalau pasutapan yang arahnya ke pasucian tuh, Mbak ya. Iya. Dan yang beliau perhatikan bukan itu tadi, Mbak. Bukan tak baca mantra ini supaya kekuatan ini nggak akan ada seperti itu. Pasti yang diarah itu 7 lapis itu tadi, Mbak. Iya. 7 lapis itu apa aja, Pak Di? Ya kalau dulu kan saya bilangnya sama Mbak Ageng kan bersini rogo weninge pikir. Iya, iya, Tenangnya iya. jiwa lerapi rasa sucine hati lah. Ini Iya. enggak. Kita konsentrasi ke mencari yang namanya guru sejati dan sejati ini guru. Gitu Iya, loh, Mbak. iya. Mencari yang namanya Begawan Cipta Wening dan Begawan Mintorogo. Iya, iya. Iya, kita berusaha untuk mengendalikan akal pikiran kita dan kita juga berusaha untuk menggali atau ngolah rasa pangrasane uripe dhewe gitu loh, Mbak. Itu Iya, pasuciannya orang-orang yang mengarah ke arah pasutapannya orang-orang yang mengarah ke pasucian gitu, Mbak. Iya, iya.
Kan nggak ada toh Mbak orang menjalankan pasutapan terus bukan orang spiritual. Pelaku spiritual itu Mbak, intinya beliau ini orang-orang yang ahli menjalankan satu pasutapan gitu loh Mbak. Cuma pasutapannya ini arahnya kemana gitu loh Mbak. Gawe golek urip mulya nang alam dunya apa digawe gayo sing jenenge mati sempurna. Iya, Nah iya, itu iya. yang kita harus tahu. Nah saudara kita yang lain itu kan kadang-kala mereka itu kan nggak ngerti Mbak. Sing penting doyan melek, sing penting seneng luwe lho. Iya, iya. Orang pasutapan niku nggak kuat-kuatan melek ambek gak kuat-kuatan luwe, Mbak. Bukan melatih kekuatan melek atau kekuatan lapar apa? Lapar enggak. Iya, iya. Yang dilatih itu aja. Ya percuma lah, Mbak. Kalau kita mengaku orang laku spiritual, tapi kita sendiri masih mau berbuat yang tidak-tidak, perbuatan nista dan olo itu tadi loh, Mbak. Tahu dah Mbak maksud saya apa ya? Ya minum, ya main, ya perempuan, ya ini. Kan ya percuma, mana ada laku spiritual terus modelnya kayak begitu. Nah, Iya, itu loh, Mbak. iya. Itu laku spiritual yang ke arah mana? Saya yakin itu bukan pasutapan yang arahnya ke pasucian, Mbak. Bukan laku pasucian. Jadi antara spiritual dan agama itu sebenarnya beda Pak D ya, berarti Pak D. Beda, Mbak. Kalau orang laku spiritual itu Mbak ya, kalau saya bilang Mbak, orang-orang Nusantara, ini kan nggak ada doktrin agama, sesuatu yang diwajibkan. Kalau agama kan wajib ya Mbak ya. Iya, iya. Kayak sholat 5 waktu, Mbak Ageng Iya. nggak bisa Mbak meninggalkan itu Mbak. Karena Iya. doktrinnya sudah jelas. Kalau Mbak Ageng berani meninggalkan sholat 5 waktu, ya Mbak Ageng bisa dikatakan orang murtad. Mbak Ageng bisa dikatakan orang yang merobohkan tiang agama. Bukankah sholat itu tiang agama kan begitu? Iya, iya. Nah kalau orang Nusantara, siapa Mbak yang mewajibkan saya menyembah Tuhan? Enggak Mbak, enggak. Saya kan bilang seperti itu. Sebenarnya menyembah Tuhan itu kewajiban atau kebutuhan? Itu kalau orang Nusantara Mbak. Iya, iya. Kalau orang Nusantara kan seperti itu. Nggak akan mikir ke arah sana. Jadi itu, intinya itu ke arah sana gitu loh Mbak. Iya, iya, iya. Jadi kalau Mbak Ageng lihat orang ini kok suka melek, suka puasa, bisa begini, bisa begitu. Tapi kok sih seneng lakoni sing koyok ngono yo. Koyok ngono itu maksud saya kelakuan-kelakuan yang tidak berdasarkan ADK itu tadi loh Mbak. Iya, Apa itu? iya. Anggaran dasar kamanungsan. Anggaran dasar kamanungsan. Kok lakune kok sih gak koyok menungso ya. Ya, saya yakin beliaunya itu pasti bukan pasutapan yang arahnya ke arah pasucian, Mbak. Pasti ke arah Joyo Kawigatan. Gitu Iya, loh. iya. Ya, intinya pasutapannya itu mang digawe goleki gelare dunya. Gitu loh, Mbak. Iya. Bisa, Iya. Mbak. Bukankah alam ini kan maha welas dan maha asih ya, Mbak ya? Iya, iya. Apapun yang kita minta, Mbak, itu pasti diberi kok. Diberikan, semuanya Pasti sudah diberi. diberikan. Mau kita berdoa nggak bener, mau kita berdoa bener, pasti diberikan. Masih ingat dengan istilah saya tadi dulu Mbak ya? Mau Mbak Ageng itu menjalankan donga gawe nyeluk nugroho, apa Mbak Ageng ini mau menjalankan donga nambah dosa? Nah, dua-duanya Iya, itu iya, tetap iya. dikasih welas asih. Iya. Contohnya, kayak saya mau nyantet orang, itu kan donga nambah dosa toh Mbak? Iya, betul. Saya pasti berdoa toh Mbak? Iya, Ya apa caranya orang itu celaka? Maksimalnya gimana caranya orang itu binasa atau mati ya? iya. Ya diizini kok Mbak, buktinya orang itu juga celaka, buktinya orang itu juga mati. Karena doa saya itu tadi. Lah itu loh Mbak. Iya, iya, iya. Ya. Jadi Dan- semuanya itu sudah diberikan tergantung dari manusianya sendiri. Iya berarti. Mbak. Apapun yang kamu minta itu sebenarnya welas asihku wis ada di situ. Gitu. Iya. Pasti tak kabulkan. Apalagi kamu mintanya sungguh-sungguh. Cuma ingat. Ya, Ya, ingat. ini. Itu yang bahaya Mbak. Ya. Ingat tuh ya. Ya, karena semua yang kamu lakukan dan semua yang kamu ucapkan, sakabehane tingkah laku tumindak karo pangucapmu, iku kabeh mesti ono balesane, Iya, ono iya. tanggung jawabe gitu loh, Iya, Mbak. iya, iya, Pak D. Ya, dulu waktu Romo Ajengan bilang kalau di Islam itu namanya wiridatun sanksi sama wiridatun puji, Mbak. Wiridatun puji itu doa-doa untuk memanggil nugroho. Mm-mm. Nugrahane alam gitu Mbak. Iya. Kalau wiridatun sanksi itu bangsanya donga-donga sing nambah dosa. Nah, itu, Mbak. Napa dosa? Itu. Ya seperti itu Mbak. Jadi Iya, Mbak Ageng di iya. sini oh berarti lah orang pasutapan ke arah pasucian itu tadi
7 lapis atau 7 tingkat yang harus diperhatikan itu tadi, Mbak. Iya, Bukan iya. cuma masalah ngomongin bersihnya rogo, weninge pikir, Mbak. Tenange jiwa, lerepe rasa, sucine ati. Tapi nglakoni kaya ngono bertahun-tahun, sik durung iso ngendhalekno akal pikirane, sik durung iso ngolah rasa jatine. Berarti ya sik durung temenan pasutapane gitu lho, Mbak. Iya. Kalau orang itu sudah bener-bener ya, Mbak ya, bisa ya, Mhm. mengendalikan akal pikirannya, ya. Yang dibilang panapasopati itu tadi, Iya. Mbak. Ya, letak begawan cipta wening ya. Iya, Dan iya. juga bisa mengolah rasa jatine, rasa pangrasane. Isok lungguh jejer karo begawan Mintaraga. Iya. Ya berarti orang itu ya wis der, Mbak. Pasutapan pasuciannya itu sudah betul-betul luar biasa. Kurang percaya, coba bayangkan sendiri aja, Mbak. Sebenarnya makhluk manusia itu, Mbak ya. Ya, Mhm. mau berbuat baik atau mau berbuat nggak baik, itu sentralnya itu kan di akal pikiran sama rasa pangrasane itu, Mbak. Betul nggak, Mbak? Iya, betul. Di akal pikiran dan Mhm. hatinya toh, Mbak. Iya, betul. Masa ada, Mbak, rasa kekhawatiran itu letaknya di kelamin kan nggak mungkin, Mbak. Iya. Semuanya itu pasti letaknya di akal pikiran kamu. Dan semuanya itu pasti letaknya di rasa pangrasamu. Iya, Ya, iya. seperti kejadian yang selama ini kita sudah sering saksikan, Mbak. Kenapa orang-orang Jawa atau orang Nusantara ya, Mbak ya, Mhm. pada umumnya dan orang Jawa pada khususnya ya, Iya. mereka selalu nurut dengan orang-orang yang ada di luar ajaran Nusantara, gitu ya, Mbak ya. Mhm. Ya karena di dalam rasa jatine iku mang ono rasa ketakutan gitu loh, Mbak. Kuwatir lek matine nyasar, kuwatir lek oleh ajab kubur, kuwatir lek gak oleh syafaat, kuwatir lek gak nemoni surga, kuwatir lek keseluruh nang neraka. Lah itu semuanya itu kan sentralnya di hati, Mbak. Iya, Bukan iya, di iya. kaki, bukan di tangan, bukan di jidat, bukan di telinga, di hidung, Iya, enggak. iya, iya, Itu iya, di betul, hati, gitu. Iya. Kamu dipermainkan oleh orang karena ada sesuatu di dalam rasa pangrasamu sing gak tepak iki mang, Iya, gitu loh, iya, Mbak. iya. Kamu takut tapi kamu nggak jelas apa yang kamu takutkan. Takut itu di sini loh, Pak. Ada Iya. tambah orang takut di Ya sini. enggak ada, Nggak ada, di Pak. hati kan. Pasti di hati. Iya. Kekhawatiran itu timbul dari rasa jatimu. Itu asal muasalnya dari hati kamu, gitu loh. Iya. Tapi itu pun juga sentralnya karena dari akal pikiran kamu sing gak cetha, sing durung ngadep ngetan, sing gak padang gitu loh, Mbak. Iya, iya. Jadi bayangan kamu tuh yang enggak gitu loh, Mbak. Iya, iya. Karena kamu belum pernah bertemu dengan begawan cipta weningmu. Kamu nggak ada yang ngasih tahu, jadi imajinasimu apa, Mbak, kalau orang Jawa bilang, Mbak, angen-angen, Angen-angen. iya kan, Mbak? Halusinasi. Halusinasimu itu yang enggak gitu loh. Engko lek aku melawan orang ini terus aku nggak oleh syafaat ya opo? Engko aku lek nggak nurut orang ini, lah orang ini turunannya ini terus aku ya apalah ini loh, Mbak. Iya, Itu kan iya. dari pikiran kamu gitu loh. Iya, Mbak. iya. Kamu iya. cocok-cocokan dengan omongannya si A, si B, si C, terus iku akhirnya mengendap di alam rasa jatimu dan Iya, jadinya iya. itu tadi. Nah, pelaku spiritual yang dihajar itu, Mbak. Mhm. Yang dihajar itu. Percuma kamu ngomong no bersine raga weninge pikir, kon cuma iso meningno pikiranmu tok. Ya, tapi kon nggak tahu ketemu dengan sapa sing nang ngene jero keweningane pikiranmu iku mang. Dalam hal ini yang saya sebut dengan begawan cipta Cipta wening wening. gitu loh, Iya. Mbak. Awakmu selalu berusaha apa caranya tenangnya jiwa, lerepi rasa sucine hati. Kamu sudah bisa nglerepno rasamu. Kamu sudah bisa mensucikan hati kamu, tapi kamu masih belum tahu siapa begawan Mintaraga itu, Mbak. Mungkin kalau orang Islam bilangnya itu Allahu Somad ya, Mbak ya. Allah tempat meminta. Iya, Makanya disebut begawan Mintaraga, Mbak. Minto itu lah njaluk tuh. Iya. Ya, bahasa Iya, Indonesianya minto, njaluk itu kan meminta. Meminta. Jadi Rogo itu raga. awak. Iya. Kamu memintalah kepada dirimu sendiri. Loh, Pak De, kok bisa ngomongnya kayak gitu loh? Ya apa sih? Kan semuanya orang juga sudah tahu, Mbak. Bukan cuma orang Muslim aja. Betul toh? Bukan Iya, cuma iya. orang Kristiani saja. Orang Nusantara juga tahu, Mbak. Bahwa apa, Mbak? Hidup, Mhm. ya, Gusti Dat yang Maha Suci urip, iku wis manunggal kalawan kawuloe. Iya. Manunggale kawula Gusti itu loh, Mbak. Iya, iya, Ya, kalau orang Islam bilangnya apa, Mbak? Man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Iya. Allah yang ada di dalam dirimu. Iya, Kalau saudara kita yang Kristen itu apa, Mbak? Benih ilahi itu pasti ada di dalam ruhul kudusmu, kan gitu, Mbak? Iya, iya. Ada di iya. dalam rohmu itu tadi. Makanya itu disebut begawan Mintaraga. Tapi inimu itu weningno dulu gitu loh, Mbak. Iya, Supaya iya. jelas yang kamu minta ini apa, yang kamu bayangkan itu apa, yang kamu khawatirkan itu apa.
gitu loh Mbak. Nanti turun ke bawah supaya enak gitu. Kamu jelas bisa fokus, kamu ini yang kamu minta apa gitu loh Mbak. Iya, iya. Nah sekarang kan enggak Mbak, orang tuh selalu berusaha untuk melek, selalu berusaha puasa. Kadang saya punya teman ada loh Mbak, puasa Senin Kemis itu loh Mbak, sampai 3 tahun nggak putus. Iya. Tapi uripe kok bingungi ya Mbak. Iya, katanya pernah sholat tahajud itu sampai 1 tahun nggak putus. Pernah Mbak. Puasa Senin Kemis sampai 3 tahun nggak putus. Tapi kenapa kok masih bingungi? Ya karena itu tadi loh Mbak. Ritual itu nanti dijualan kan terus, ibarat orang kerja itu nggak bayaran-bayaran. Nah ini kan sakno gitu loh. Ada orang proses kok nggak ada berhentinya. Orang masak kok nggak pernah mateng. Karena Betul. belum ketemu-ketemu Pak Nggak ya. ketemu-ketemu ya Mbak. Sampai sumpek dewe, sampai stres bareng kelakon loh Mbak. Iya, Gitu. iya. Nyari dari dulu sampai sekarang, ganti guru sampai sekian kali. Sih nggak ketemu-ketemu. Sing koyo opo sih sing jenenge iki? Yang kayak gimana sih yang namanya itu? Lah ini kan kasihan gitu loh Mbak. Iya. Ya, Harusnya kalau gitu juga harus yang nuntun Pak De ya. kalau saya bilang Mbak, Roma Ageng dulu bilang, Iya. anak ini belum ketemu dengan orang yang pas Mbak. Iya. Soalnya Iya. sekarang ini ya, mohon maaf Mbak ya, Iya. orang sekarang itu kacaunya itu apa sih Mbak? Dianya sendiri belum tahu yang sesungguhnya, tapi sudah berlagak seperti pendeta suci. Koyok Romo Begawan, Romo Resi. Nah ini loh Mbak. Iya, Akhirnya sing ditonton niku mang Mbak. Sing nonton sing goleki, sing ditonton wong bingungi. Lah iki Mbak. Wong bingungi ketemu wong sing goleki. Ya, lucu Nah, ini. itu akhirnya dadi wong iku Lucu sekali. ya lucu Mbak, gitu loh Mbak. Itu Iya, ada iya. Mbak. Dulu saya Iya. pernah ditabrak begitu. Pak De bener tak Pak De, Begawan Cipta Wening itu ada, Begawan Mintorogo itu ada loh. Ya apa sih? Makhluk itu Mbak ya, kalau ada namanya, ya Mbak, Iya. pasti makhluk itu ada. Pernah kan Mbak saya bilang Iya. begitu di kitabnya orang Pamu itu Mbak. Iya. Makhluk Gusti Datang Mau Suci itu kan ada 4 toh Mbak. Ada yang berwujud asmo, ada yang berwujud rupa, Iya. ada yang berwujud gondo, ada yang berwujud Swara. Iya. Gondo, rupa, asmo, dan suwo. Iya, swara. Suara itu kan suara ya Mbak. Iya, Gondo itu kan bau ya. bau. Asmo itu kan jeneng. Iya, Iya. Terus rupa itu kan wujudnya. iya, iya. Lah, kalau ada asmonya, ada namanya itu pasti makhluknya ada Mbak. Cuma makhluk Iya. ini kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan kalau untuk bertemu dengan itu. Iya, Gitu loh, betul, Mbak. betul, betul, Pak De. Kalaupun kamu kasih tahu bahwa Begawan Cipta Wening itu di akal pikiranmu yang mana nah, duduk di sebelah mana, kan pasti begitu Mbak. Iya, iya, iya. Ya sama dengan saudara kita yang Islam itu loh Mbak. Katanya Allah itu Hmm. ada di Aras. Memang Aras itu mana Mbak? Bingung tuh Mbak. Loh masa Iya. Allah punya Aras? Loh kalau Allah punya tempat namanya Aras, berarti Aras lebih besar daripada Allah dong. Kan gitu. Iya, betul. Logikanya betul. kan gitu. Iya, iya. Manusia punya rumah, masa rumahnya itu lebih kecil dari manusianya? Lah, Iya, iya, betul. logikanya kan gitu. Ada kandangnya gajah terus lebih kecil dari kandang. Itu kan omongan masih tamsil dong Mbak, misteri dong. Iya, Allah ada di Aras itu maksudnya Aras yang bagaimana? Kan gitu dong Mbak. iya, iya. Terus Allah duduk di kursi singgasananya, kursi yu samawati wal ard. Kursi kekuasaan Allah tuh meliputi langit dan bumi. Oh, apa kursinya tuh kayak kursi kepresidenan. Kayak kursi yang tahun dulu di tempat duduki sama Brawijaya 1 sampai 5. Kan enggak dong, Mbak? Iya. Lah, ini loh, Mbak. Nah, saudara kita yang lain itu, Mbak, kadang-kala seperti itu. Beliau ini masih nggak ketemu dengan guru-guru yang sing donongno bab masalah itu, gitu loh. Yang Betul menjabarkan secara jelas gitu loh. Mbak. Iya, iya. Siapa sih sak temeni Begawan Cipta Wening, Begawan Mintorogo? Nggak bakal bisa Mbak kita itu bertemu dengan Begawan Cipta Wening, nggak bakal bisa kita bertemu dengan Begawan Mintorogo lek kon nggak gelem nglakoni panca laku. Iya. Ya itu tadi lho Mbak, lek kon gak gelem bersine raga weninge pikir tenange jiwa lerepe rasa sucine ati, ojo ngipi sok ketemu karo Begawan Cipta Wening, karo Begawan Mintorogo. Iya, iya. Lho karena ini makhluk suci, Iya. bukan maha suci lho Mbak ya. Iya, makhluk suci. Makhluk suci itu kan titipan alam Mbak. Sampai manusia itu punya nalar wujud ono tan kena kiniro. Masa menungso iku cilike sakmene tapi nalar pikirannya iku iso ngebeki jagat. Rasa jatine iku iso nglikupi langit karo bumi lah ini loh Mbak. Kalau orang Nusantara bilang,
Iya, Di situ iya. kan ada makhluk yang luar biasa, Pak. Iya, Yang iya. disebut manifestasi daripada Gusti Dat Kang Maha Suci Urip itu Iya, sendiri. iya. Nah, itu Iya. Mbak kuncinya, Mbak. Iya. Kalau Mbak Ageng mau tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan, apa harus seperti itu yang dinamakan pelaku spiritual. Lah kalau sudah mereka berbuat seperti itu, Mbak, sing sering nang petilasan, Mbak Ageng tadi bilang gitu Iya, kok, iya betul. melek, bakar dupo, yasinan nang kuburan. Terus apa tujuan mereka itu? Kan pasti ada tujuan. Iya, iya. Ya itu tujuannya, Mbak. Rata-rata yang didapat ya akhirnya ya cuma Karoma, Mbak. Iya toh? Berkahnya eyangnya. itu Gitu toh? sebagian Pak De, yang banyak akhirnya jadinya cangkruan. Cangkruan. Gitu, Mbak. Iya, benar Mbak Ageng. Kalau saya bilang Mbak Ageng itu sebenarnya bukan menyalahkan karena saya sendiri juga Iya. pelaku seperti itu ya Mbak ya. Saya Iya. sering lihat mereka datang itu rokokan, cangkruan, bakar dupa, habis itu ngomong ngalur ngidul. Iya. Akhirnya jadinya ya uang ubyak-ubyuk itu tadi, Mbak. Itulah yang saya maksud Pak De. Iya. Iya, iya. Jadi orang itu bingung, ini Mbak Ageng ini bendino melek tapi gak sakti-sakti. Bendino poso tapi gak dadi-dadi. Lah, ya itu tadi. Iya, iya. Iya, jelas ya Mbak ya. Jelas sekali Pak De. Wah, penjabaran yang luar biasa ini Pak De. Saya jadi semakin paham dengan arti maksud spiritual. Spiritual itu Iya. nggak apa-apa Mbak. Semua orang boleh menjalankan itu Iya. asal tahu tujuannya kemana Iya, iya. dan iya, tahu Pak cara De. melakukannya. Iya, Jadi intinya iya. kan itu Mbak. Iya, betul. Iya, masih ingat ya Mbak ya? Ingat, Lampa ingat. Laku Manukat Suci yang Iya. kitabnya Romo itu yang saya Iya. buka itu. Apa Mbak? Ojo kedisian ilmu tinimbang Laku. laku Iya. gitu. Ojo kedisian laku tinimbang ilmu kok kebalik Mbak. Yang penting ilmunya ngerti dulu Mbak. Iya, iya, Bahkan iya. ngerti dulu cara menjalankannya itu kayak gimana. Terus nanti yang tak cari itu apa? Wes sudah. Iya. Pasti Mbak Ageng selamat. Tapi Mbak Ageng kalau sudah nggak ngerti cara ngelakoni itu ya apa. Terus Mbak Ageng sendiri juga nggak jelas yang dicari apa. Itu rumah sakit Menur masih buka Mbak. Siap-siap aja. Siap-siap masuk rumah sakit jiwa Iya, ya. Iya. Banyak kan yang modelnya kayak Iya, begitu. Ya gara-gara betul. itu tadi. Nggak ngerti opo ilmune, nggak ngerti opo carane nglakoni sehingga nggak jelas opo sing ditemoni gitu loh, Iya. Mbak. Akhirnya jadi gila. Ya gendeng, Mbak. Iya. Kongslet. Karena apa, Mbak? Ini tadi loh. Apa yang dulu saya bilang, Mbak? Waktu kita ngomongin apa, Mbak? Zaman edan ya, Mbak ya. Kalau Iya. akal pikiranmu, begawan cipta weningmu, ambek rasa jatimu, begawan minta rogomu iku mang awan bengi sore gak tau ketemu. Ya apa akibatnya, Mbak? Akal pikirane ambek rasa jatine gaprakan terus, Mbak. Iya, iya. Tatapan terus. Ya raganya yang kepanasan, Mbak. Suwe-suwe yang ngomel dhewe sama matanya melet-melet kedip gini terus, Mbak. Iya. Iya, iya betul sekali Pak De. Iya tuh. Iya. Pikirannya ngomong gini, rasanya ngomong lain, rasanya Iya. ngomong gitu, pikirannya ngomong lain. Ya kenapa panas badannya, Mbak? Ketap, ketip dong. Sudah ya, Mbak ya? Iya, Sudah, sangat ya? jelas. Terima kasih atas penjabarannya Pak De. Rayu-rayu. Rayu, Mbak, rayu.